Surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maryam adalah Roh Kudus yang bernama Jibril. Begitu juga dalam kitab saudara, Roh Kudus datang pada Maria. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Itu adalah satu oknum. Berarti Bang, berarti Gabriel itu ini yang menghamili Musa, Maria. Bukan menghamili. Bukan menghamili. Seibarat Adam kemudian berlaku sama seperti Maria. Adam berlaku bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Adam tidak dihamili. Tidak ada yang menghamili Adam. Tiba-tiba saja dari tulang rusuknya tercipta manusia baru bernama Hawa. Begitu juga Maryam. Maria ini tidak ada yang menghamili. Tiba-tiba saja tercipta pribadi baru, individu baru dalam dirinya bernama Yesus. Seperti itu Bang. Jadi ini hanyalah sesuatu yang menjadi mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Itu mukjizat dan tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel lagi-lagi menolak itu. Penolakannya kemudian tidak berakhir. Bukan hanya menolak, mereka membuat makar dan menciptakan kemudian sekte baru untuk menentang ajaran Tuhan. Lahirlah agama saudara. Makanya saudara menyembah roh, menyembah selain daripada Tuhan. Tak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu roh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi Kristen hadir kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan sosok roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Akulah Yesus bla bla dan seterusnya. Itulah makhluk yang datang. Ingat Bang. Ingat. Di dalam kitab saudara dikatakan oleh Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus, Mesias. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 9. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dengan waspadalah kepada Mesias, Mesias palsu yang datang kepadamu. Artinya ketika Mesias palsu ini datang, Mesias palsu ini menyesatkan banyak orang. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Nah yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana? Yesus asli? Enggak mungkin. Lalu Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Yesus yang bukan manusia. Yesus yang bukan manusia ini adalah Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 24. Coba Anda baca di data nomor 4. Coba kita baca sama-sama Bang. Yesus menubuatkan akan datangnya Mesias palsu di dalam Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebelum lanjut, Mesias atau hanya Mesias? Mesias. Berarti Yesus, kan Yesus. Iya, berarti kan ada yang datang ke Ananias Bang. Ada yang datang kepada Paulus. Ada juga yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Ada juga yang datang kepada murtadin. Itu Mesias palsu itu. Nah sekarang tentang orang-orang Farisi ya, Paulus kan termasuk salah seorang Farisi. Sedangkan nubuat Yesus menyebutkan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi. Bicara orang-orang Farisi berarti jamak. Jadi kalau kita arahkan nubuat itu adalah Paulus, saya pikir itu tidak tepat. Karena orang Farisi itu banyak. Kan kepada orang-orang Farisi. Jadi Paulus itu kan salah seorang Farisi. Jadi kalau kita katakan Paulus lah yang dinubuatkan tentang itu, ya saya pikir tidak tepat karena dikatakan jamak ya, bukan tunggal. Kalau orang Farisi yang dijumpai memenuhi syarat atau kriteria tentang Paulus yang dari pulau menyeberang laut dan kemudian dikatakan rasul palsu ya. Nah, saya kira tidak demikian karena yang dikatakan Yesus adalah orang-orang Farisi ya, bukan hanya dikatakan orang Farisi, jadi jamak ya. Jadi bisa jadi ada juga nabi-nabi palsu itu, tapi selain Paulus. Tapi Paulus kan divonis sebagai menggenapi nubuatan Yesus. Iya, mutlak itu Bang. Nggak ada keraguan bagi kami umat Islam setelah kami belajar Bible. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 ketika angkatan jahat minta tanda kepada Yesus. Guru,
berikanlah kepada kami sebuah tanda. Kata Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, tetapi tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Siapa yang mengajarkan setelah 3 hari 3 malam ada kebangkitan? Farisi mana? Farisi Yesus, Paulus kan? Paulus, paman. Hanya Paulus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Dan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Lagi-lagi kalau Anda membaca Matius 12, 43, 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah. Lalu ia mendapati rumah yang kosong ini. Artinya orang yang tadi bertaubat ini sudah bersih. Lalu si roh jahat keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali berdiam ke orang yang sudah bertaubat tadi. Maka lebih buruklah keadaan manusia dari semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat yang kerasukan noise mulutnya sehingga dia tidak mau berhenti juga dulu bicara. Karena itulah kemudian tidak ada yang mau mematikan kemudian mic-nya, jadinya saya pusing mendengarkan. Sehingga angkatan jahat itu mama male kodong kapan pitu ditutup ki kodongnya. Moderator Tolong saya ditutup dulu, Pak weh. Makassar. Dong kamase. Tutup dulu mute-nya. Illa billah. Apakah ini pentingnya manusia kita satu ini kodongnya? Jadi ketika kemudian dikatakan angkatan jahat itu sesama dengan Yesus. Angkatan jahat itu kemudian berasal dari orang Farisi, kerasukan 8 roh jahat. Siapa oknumnya? Yang tadinya kemudian pelaku kejahatan lalu bertaubat. Setelah bertaubat kemudian dia berpura-pura kemudian mengajarkan ajaran yang betul. Padahal yang ada dalam dirinya adalah 8 roh setan dan semakin jahat. Dan itu berlaku seangkatan dengan Yesus. Kalau bukan Paulus, lalu siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Adakah yang lain selain Paulus? Pak Kris, masih ke mute Pak Kris. Nah, jadi Om Kris. ya. Jadi Yesus kan pernah mengatakan kepada muridnya Petrus, dia akan mati dan bangkit. Tapi Petrus keberatan. Dia menarik Yesus dan mengatakan, jangan berbicara begitu. Jadi seakan ini Petrus tidak menerima kalau Yesus itu akan mati dan bangkit. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Dan di dalam perikop yang saya baca, itu akan terjadi mati dan bangkit ada di pikiran Allah. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yesus mati dan bangkit memang ada di Allah mengetahui, Bapa di surga mengetahui itu akan terjadi. Jadi kalau Petrus tidak percaya bahwa Yesus akan mati dan bangkit, sehingga Yesus katakan enyahlah kau iblis. Karena iblis yang membuat manusia untuk tidak percaya kalau Yesus memang akan mati dan bangkit. Kan Ya, ada. sebentar Om Kris. Ya. Bang Ya. Runda, Makassar tadi itu kok diturunkan Bang di Mu'alaf katanya ini di komentarnya. Silakan minta permintaan lagi Makassar. Oke. Saya Ya, jelaskan silakan. boleh? Ya. Ya, sabar ya saudara Makassar ya, sabar Bang, sabar. Tenangkan diri Anda dulu, sabar. Waktu kita masih panjang kok, masih panjang. Nah, sekarang begini, Bung. Ketika kemudian Anda melihat di dalam Matius 16, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia adalah ketika engkau menyerahkan dirimu, ketika engkau kemudian tidak meminta kepada Tuhanmu untuk engkau diselamatkan, tetapi engkau biarkan dirimu ditangkap, maka engkau akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi apa pemikiran Tuhannya? Apa pemikiran Tuhannya? Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar, orang yang dikasihinya, mati teraniaya oleh orang jahat. Di mana tertulis? Amsal 21:18. Amsal 11 nomor 8. Mazmur 38. Mazmur 28 nomor 38 dan juga di dalam Mazmur 41.
Mazmur 91. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap orang yang betul, orang yang benar. Di dalam Mazmur kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tercatat tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Maka kita harus belajar. Ini di mana ya? Oh. Ya. Buka mic apa sih? Ya, silakan kita pending dulu. Saudara Makassar, kenapa Ki? Kenapa Saudara Makassar? Apa yang terjadi, Bang? Saudara Chris, Buka mute-nya Bang Makassar. Itu ditanya Bang Juma tuh. Silakan. Disuruh buka itu tuh. Bila orang ngomong dibuka. Kenapa dinaikin lagi sih? Ya udah lanjut, saya kontrol, lanjut. Jadi Bang Suma ya, saya mau nanya lagi ya. Sehubungan dengan diriwayatkan di Alkitab Bang bahwa Chris, Yesus itu, sabar Bang. Taruh dulu Pak Kris. Oke. Saudara Makassar, kenapa Bang? Ada apa Bang? Saya pingin sekali ini ada ini Bang, Apa itu ya? anak saya Iya. yang Kenapa nggak anak? tahu bagaimana dia masuk Kristen, makanya saya mau Islamkan. Begitu. Anaknya ikhlas mau masuk Islam. Iya, dia masuk Kristen, nggak tahu pergaulannya sehingga dia masuk Kristen, makanya kamu tuh berdosa sekali, neraka kamu itu harus masuk Islam kembali. Iya. Makanya dia bilang, iya Pak, saya bisa masuk kembali. Dan tunggu dulu, kalau saya sempat bicara dengan Bang Suma, saya minta petunjuknya Bang Suma dulu agar kamu bisa Iya. diislamkan kembali. Masya Allah. Di mana punya nih mana anak? Saya ada aja ditinggal sama orang tuanya. Anak Enggak, kedua ada saya. di sini nggak anaknya? Ada di Palopo. Saya di Palopo Bang Suma. Iya. Anak tak di mana Mi? Ada di Palopo juga. Nah, boleh enggak kami bicara? Ada di rumahnya orang tuanya yang satu rumah keduanya kan saya kedua kali beristri Bang Suma. Dia tinggal sama mungkin orang tuanya perempuan, istri saya tidak terlalu kontrol sehingga dia masuk Kristen. Saya bilang, siapa yang ngajarin kami itu? Neraka bagimu, kau harus masuk Islam kembali. Bilang, iya Pak, saya akan masuk Islam. Tunggu, saya bicara dulu Bang Suma, saya minta nomor dari Bang Suma. Terus saya ini Bang Suma, saya keliling di Makassar itu, waktu saya naik, saya mau cari tempatnya Bang Suma, saya mau cari nomornya Bang Suma, tidak saya dapat. Akhirnya saya pulang. Iya. Begitu Dinda. Baik. Terus saya ini jujur saja Bang Suma, itu tidak pernah, pokoknya tiap malam saya nonton terus Bang Suma ngomong, tiap malam tidak pernah saya absen. Tiap malam saya nonton terus. Apakah di live-nya atau bukan, di Facebook, di TikTok, saya nonton terus, tidak pernah saya tinggalkan nonton terus. Iya. Jadi tolong bimbingin Bang Suma bagaimana baiknya ini dengan anak saya. Nanti diminta anaknya ikut bergabung aja Bang di mana kita live, anaknya kita ajak bergabung dengan kita di sini biar kita diskusi gitu. Itu Bang ya. Oh begitu ya Bang ya. Pakai akun Terus, Makassar ini Bang. Ya, Bang Suma, bagaimana caranya Bang Suma bisa saya cek Bang Suma lewat WA atau bagaimana? Siapa tahu saya kunjung pandang lagi, saya bisa berkunjung ke rumah Bang Suma begitu. Ada Bang Handi di sini. Kontak beliau. Bang Handi. Siap. Hubungi HP saya aja Pak. Bang Handi bisa dicatat nomor saya Bang Handi, baru di WA saya. Abang yang catat nomorku di bawah nih, tunggu ya. Oh sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu. Tolong host, jangan diturun ke saya dulu. Saya minta tolong dengan segera, kasihan saya. Oh dikat. Saya malah kayaknya bermimpi saya bisa bicara dengan Bang Suma. Kayak bermimpi saya terus terang. Saya bermimpi bisa masuk dan langsung bicara dengan Bang Suma. Pokoknya saya kayak bermimpi. Karena berapa kali terakhir ini saya kenapa saya tidak bisa masuk ya? Ya Bang Handi, berapa Bang Handi? Dikat nale. Oh dikat na ambek nabe ya. Sabar ya Bang Kris.
Iya, layani dulu Bapak itu. Keselamatan satu jiwa itu berharga sekali. Bapak itu memohon supaya anaknya bisa Iya, kembali. iya. Betul, 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 betul. Bang Handi, Yang dibawa tolong yang catat, yang tahu nomornya Bang Handi ditulis. Itu nomor saya Pak, tadi udah kelewat ya. Ini Mana ada Bang Handi? Bang Evan, Bang Evan. Di Saya baru scroll ambil aja. itu. Di bawah itu ada. Oh, sebentar, sebentar. Sebentar ya. Iya, Mesa 081 Arua Mesa Talu 9 2 081 392 Talu Pitu Karua 337 iya Oh, ada 00. 33. Itu ada tuh Pak di bawah tuh. Banyak banget tuh Pak di bawah. 800. Oke, terima kasih Dinda Hamdi, terima kasih banyak, dan Bang Suma terima kasih banyak. Dilanjut Iya, cuma iya, itu Deng. aja. Iya, Saya terima ingin melihat kasih. dulu komentar-komentar selanjutnya. Siap 86. Ya, terima kasih Bang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama anaknya Bang. Saya lanjutkan Bang Kris sedikit. Ya Bang ya. Jadi ketika kita berbicara Matius 16 Bang, Yesus mengatakan "Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan engkau tidak belajar dulu ya. karena engkau tidak kemudian memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan itu ada di perjanjian lama semuanya. Bukan yang di Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus, bukan. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan dia Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tuh, itu firman Tuhan tuh. Jadi Tuhan tidak akan mau kemudian meninggalkan orang yang dikasihi. Di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak benar. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan Tuhan itu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan akan menyelamatkan Yesus. Mazmur 37 nomor 34 atau 37 atau nomor 40, Tuhan menolong orang yang dikasihi, dan Tuhan meluputkan orang yang dikasihi ini. Tuhan meluputkan mereka dari orang-orang yang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Nah, Yesus ini berlindung kepada Tuhan, maka Yesus diselamatkan. Sekuat apapun Romawi mendapatkan perintah dari Yahudi, sekuat apapun kemudian Yahudi memerintahkan Romawi untuk membunuh Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yesus seorang diri. Maka Yesusnya diselamatkan. Yang mati digantung adalah orang yang menggantikan beliau. Dialah makhluk terkutuk. Yang kemudian Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Demikian Bang. Ya, saya kira kalau kita berbeda dalam hal Yesus mati dan bangkit tidak masalah. Dan ingin saya katakan bahwa Bapa di surga itu lebih mengasihi orang berdosa daripada anaknya. Ya. Kalau Bapa di surga tidak mengasihi orang berdosa, dia tidak akan mengorbankan anaknya. Nah, jadi karena kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya tunggal itu. Jadi artinya Bapa di surga lebih mengasihi manusia berdosa daripada Yesus anaknya itu yang tunggal. Makanya dia jadi kurban. Ya. Nah, jadi mengenai Yesus. Aduh. Gimana ini musiknya? Musiknya terlalu ribut Bang. Iya, lagi dicoba speakernya diperbaiki, ada terganggu kita ini. Iya betul. Terganggu. Jadi saya menjauh dari mereka. Jadi dulu Chris ya, karena Ya, review YouTube ini. Jadi saya jauh dari musik tadi. Jadi saya agak keluar. Jadi yang jadi persoalan ya yang saya pikirkan tentang matinya Yesus adalah ketika Yesus mengajar di mana-mana disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Jadi banyak orang mengenal Yesus, ya. Dan ketika Yesus baik Allah, ya, banyak orang juga mengenal Dia. Jadi kalau dikatakan diserupakan kita ditangkap, ya, berarti murid-murid juga Maria ibu Yesus, ya, Maria ibu Yesus kenal anaknya. Jadi kalau dikatakan diserupakan, bukan Yesus yang ditangkap, berarti mereka akan keberatan. Ahli-ahli Taurat akan katakan, itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Sedangkan Yesus itu diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, ya dianiaya, disiksa dan lain-lain, dimahkotai duri. Dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak yang pernah mendengarkan firman dari Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah mereka itu bukan saksi-saksi mata? Apakah ibu Yesus itu buta sehingga melihat Yesus disalibkan dia menangis? Nah berarti kan Yesus itu tidak diserupakan karena banyak saksinya. Ahli Taurat saksinya, ya, murid-murid, Petrus saksinya. Walaupun Petrus menyangkal, tapi dia melihat Yesus diarak-arak ke tempat peradilan. Dan kemudian Yesus memikul salib, disaksikan orang banyak. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Berarti mereka mengenal Yesus. Nah kalau dikatakan diserupakan dan salah tangkap, ya sudah pudar, sudah semua saksi-saksi ini. Percumalah ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kalau memang Yesus itu bukan yang disalibkan. Itulah perbedaan diriwayatkan di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi bagaimana, ya saya juga dapat mengatakan bahwa kebenaran tentang mati Yesus dan disalibkan dan bangkit itu diputarbalikkan di kitab kalian. Karena berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau diputarbalikkan kan iblis juga bisa memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya kepada Hawa, ya. Iblis mengutip firman Tuhan tapi dicampuri kebohongan. Jadi bagi saya kalau seandainya diriwayatkan di Alkitab bahwa memang Yesus mati dan bangkit karena banyak saksinya, kemudian di kitab kalian dibilang digantikan, nah itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan iblis. Ya, kebenaran dan fakta yang benar itu diputarbalikan, dicampuri kebohongan. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya ngomong ini hanya penilaian saya juga pembaca Al-Quran dan Alkitab. Ya silahkan ditanggapi Pak Bang Suma. Oke, baik. Yang pertama Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan hukuman bagi mereka yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Tidak. Apakah Yesus memerangi Musa? Tidak juga. Nah, ini di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Ulangan 21. Siapa kemudian yang dikutuk di situ? Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang mengutuk orang ini? Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasul, itu hukumannya disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini apa? Orang yang dikutuk ini apa? Orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini pelaku siapa ini? Yesus atau Yudas? Itu yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang berdosa. Kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa. Dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus
ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap. Lalu kemudian Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Tanya boleh Bang Suma. Iya. Silakan host. Ya, silakan. Agamanya apa Bang Yusi? Selamat malam duduk. Tanya sebentar ya. Ya, agamanya apa dulu Bang Yusi? Kristen. Oh ya, silakan. Nah, keren tadi Bang Suma jelasin bahwa gue kan awam tuh Bang Suma, sorry ya, nanti koreksi kalau salah. Langsung. Bang Suma bilang tadi kan Maria tidak mengenal Yesus. Ya. Kenapa di Quran ada surah Al-Maryam yang membicarakan tentang kelahiran Isa Al-Masih? Maria itu entah Maria yang lain, judulnya di Quran ada kitab surah Al-Maryam. Luar biasa banget Al-Quran. Surah Maryam. Surah Maryam. Kenapa bukan surah ibunya Muhammad? Kenapa surah ibunya Isa? Itu aja Bang Suma. Oke. Baik Bang. Jadi kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam include dengan keluarganya? Karena Islam datang sebagai penyelamat. Islam datang diterangkan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, telah datang kepada kami, kepada kalian, Rasul kami, untuk mengajarkan kemudian keselamatan, untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan, untuk menerangkan, meluruskan dengan Al-Quran yang ia bawa sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu pula menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah, sehingga yang perlu diluruskan kemudian adalah pemahaman orang-orang terdahulu tentang Maryam, tentang anaknya, bukan tentang ibunya Nabi Muhammad. Karena tak ada kemudian yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan Tuhan. Tidak ada yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan tumbal untuk dosa-dosa dunia. Tak ada. Hanya Maryam yang memiliki anak kemudian jadikan anaknya tumbal, dibuat makar oleh Bani Israel sehingga anaknya menggantikan posisi sang yang maha tinggi.
Sehingga sekelompok anak keturunan Adam kemudian melantik anak Maryam ini sebagai Tuhan. Demi untuk kepuasan mereka, syahwat mereka. Nah, sehingga Al-Quran itu datang kemudian membahas Siti Maryam, membahas anaknya, membahas keluarga beliau. Supaya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sekiranya Nabi Muhammad tidak datang dengan Al-Qurannya, maka dunia akan dipenuhi penyembah-penyembah manusia bernama Yesus. Lalu siapa yang akan ke surga? Kalau semua manusia menyembah roh, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sedangkan Anda coba lihat apa yang diterangkan Al-Quran kemudian. Ketika diterangkan bahwa di dalam Matius 7, nomor 22, nomor 23, ternyata ada sekelompok manusia yang diusir oleh Yesus disebabkan karena mereka menyembah Yesus, maka Al-Quran mengurai jauh sebelumnya. Kepada kami umat Islam diterangkan bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kemudian di hari kemudian orang-orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada makhluk yang mereka sembah akan diingkari oleh makhluk tersebut. Betul, Matius 7 terbukti Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen kepada Yesus. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan iman orang-orang terdahulu yang membenci Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Demikian. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma ya, boleh? Ya, silakan. Saya tanggapi masalah Yesus mati terkutuk dan Yesus yang dikasihi, kenapa dia harus mati sedangkan Allah mengasihi dia. Jadi saudaraku ya, memang di perjanjian lama ya, di Alkitab perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Nah, sedangkan Yesus ini diserahkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, juga dikhianati oleh muridnya sendiri, dan eksekutornya adalah orang-orang penjajah, orang-orang Roma. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum Taurat. Mereka melakukan penghukuman berdasarkan perintah. Jadi Yesus itu divonis bersalah tanpa salah. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Harusnya yang terkutuk adalah orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini walaupun dikatakan Tuhan melindungi ya, dia menyelamatkan, tidak mungkin anaknya jadi kurban. Tapi kan eksekutor adalah orang-orang yang tidak kenal Taurat, orang-orang Roma. Nah, jadi dalam hal ini ya, tidak dapat kita katakan bahwa kok di Alkitab kata jangan membunuh. Allah tidak setuju pembunuhan. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Yang membunuh kan bukan Tuhan. Yang membunuh adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Karena mereka adalah penjajah dan tentara-tentara Roma. Jadi itu bukan Allah yang membunuh. Allah kan mengasihi Yesus sebagai anaknya yang diutusnya. Nah, jadi Allah tidak membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang jahat atas masukan iblis. Aduh, ribut lagi nih. Jadi itu Bang Sus ya. Aduh, musik ribut ini. Sorry ya, saya dikelilingi musik. Jadi menjawab dulu Om Kris ya. Ya, jadi benar ya kalau di perjanjian lama ya, tidak mungkin Yesus itu anak Bapa tidak disayang ya, tidak mungkin dia mati ya. Memang tidak mungkin karena Allah melindungi dia, Bapaknya melindungi dia. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sehingga mereka membunuh dia. Jadi itu ya, kalau memang agak beda ya diriwayatkan Yesus mati dan bangkit di Alkitab dan di Al-Quran agak beda, ya udahlah, itu keyakinan kalian, dan saya tetap yakin bahwa kebenaran Yesus mati dan bangkit itu yang ditulis di Alkitab, jadi bukan diserupakan. Ya itu aja, saya mau istirahat ya, saya capek ini.
Ya. Terima kasih Oke, Bang silakan Sumai. Bang Kris. Makasih Bang, makasih. Ya. Ya. Sekarang Yusi. Mungkin saya salah ya, Bang Suma nanti jelasin. Yang saya maksud tadi, Quran wahyu dari Sang Pencipta itu ada surah itu ibunya Yesus gitu loh. Ada surah ibunya Yesus. Sementara nggak ada surah ibunya Muhammad. Kan Muhammad istilahnya Rasul Allah, semestinya kan ada surah misalnya ibunya Muhammad, itu pertama. Yang tadi, yang kedua gini, nanti Bang Suma jelasin. Nah, saya kan itu agak kurang mengerti. Ada yang saya dengar-dengar kan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Hakim yang adil di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa yang terkemuka di dunia bukan Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil bukan Muhammad? Kenapa harus anaknya Maryam? Gitu, silakan Bang Suma. Iya. Ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa ini terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Kenapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya kemudian Nabi yang dilantik untuk dituhankan separuh dari penduduk bumi. Dan kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya Nabi yang akan disidang oleh pencipta langit dan bumi di hadapan seluruh umat manusia. Nah, yang perlu saudara pahami adalah karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan utusan iblis. Kalau utusan iblis, maka dia akan mengedepankan kemudian dirinya, keluarganya, mengutamakan segala-galanya untuk dirinya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajaran Nabi yang sudah dibengkokkan kemudian oleh manusia. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu karangan beliau, maka boleh jadi yang diunggulkan adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, nasabnya, keturunannya, keluarganya, bangsanya. Tapi kan tidak, disebabkan karena dia diutus untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka apa yang membahayakan bagi kehidupan akhirat manusia, itu yang diluruskan. Apa yang kemudian menjerumuskan manusia sampai ke dalam neraka, itu yang dihilangkan. Tak ada sangkut pautnya kemudian manusia dengan ibunya. Ngapain ibunya dibahas di dalam Al-Quran? Kehidupan manusia hanya bersangkutan dengan datangnya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini yang penting kemudian Allah yang Maha Kasih untuk luruskan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Roh Kudusnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dulu ketika aku datang kepada Maryam, aku berkata kepada beliau melalui perintah Allah, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
termasuk orang-orang, berarti bukan cuma dia saja. Nah, apa buktinya dia dihakimi kemudian? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, anak Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk mentuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian ingkari itu. Tidak ya Rabb, manalah mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku pernah mengatakan itu, kalau aku pernah mengajarkan itu, tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir. Baca Matius 7 nomor 22-23. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya seruan Allah, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu, maka kafirlah orang-orang yang berkata Isa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sembah oleh orang-orang terdahulu. Seperti itu Bang. Jadi Islam datang menjelaskan Siti Maryam, menjelaskan Nabi Isa, menjelaskan kemudian keluarga Imran dan seterusnya demi untuk keselamatan kita. Karena kalau Islam tidak datang, maka seluruh manusia nantinya yang terperdaya akan menyembah makhluk Tuhan yang bernama Yesus. Dengan kasihnya kemudian Tuhan datang meluruskan, berhenti dari itu. Yang kau suankan itu hanyalah ciptaan Tuhan. Maryam melahirkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bernama Maryam melahirkan ciptaan Tuhan bernama Isa alaihissalam. Berhenti dari menyembah Isa alaihissalam. Islam datang untuk itu. Jadi bukan Al-Quran datang itu untuk mengunggulkan Nabi Isa. Al-Quran datang bukan untuk mengunggulkan Siti Maryam. Tidak. Dari Nabi Muhammad dan ibunya. Bukan. Tapi Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah anak Maryam. Seperti itu Bang. Oke, makasih Bang Suma penjelasannya. Ini maksud saya begini. Kalau saya kan awam, kalau mau mendalami kan nggak seperti orang-orang. Maksud saya pandangan orang awam kan, kalau kayak saya lihat misalnya Alkitab atau Al-Quran atau apa aja, saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Suma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya luar biasa banget. Dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang. Hakim yang adil. Hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah, sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya bukan surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu, yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Suma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Suma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Suma, sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian 2 kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada 2. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun.
yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwa. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi. Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi Muhammad, apa yang mau dihakimi Nabi Muhammad? Adakah yang kemudian umatnya menyelewengkan dirinya? Tidak ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan fattakullah wa ati'un, ati'ullah wa rasul. Kami umat Islam mendudukkan beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kami mendudukkan itu. Apa yang mau dihakimi? Sementara ajarannya tamat semuanya. Udah disampaikan semuanya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu. Dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Apalagi? Apalagi yang mau dihakimi oleh Rasulullah. Semua sudah diajarkan, semua sudah disampaikan. Dan tak ada satupun kemudian pengikut beliau yang mempertuhankan dirinya. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan umatnya. Tak ada. Berbeda dengan Yesus. Nah, tolak ukur penghakiman. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah, firman itulah yang telah aku sampaikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau di Al-Quran apa yang diterangkan kemudian tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak ada satu dari ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi mereka. Dia akan menjadi saksi. Nabi Isa ini menjadi saksi antara yang menuhankan dirinya dan yang mengajarkan kepada keturunannya atau kepada bangsa lain atau kepada umat lain bahwa dirinya hanyalah rasul, utusan. Dia akan menjadi saksi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Jadi dia pada hari kiamat nanti bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saksi. Dia menjadi hakim nanti pada akhir zaman kedatangannya yang kedua, bukan pada saat hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan justru dia yang akan dihakimi di hadapan umat Kristen. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Orang Kristen akan berdalih, oh kami tidak bisa baca Quran. Yesus akan berkata, bukankah di dalam Bibelmu ada? Matius 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tak ada alasan orang Kristen berdalih. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan apa yang menjadi pemujaan-pemujaan mereka terhadapnya akan diingkari oleh mereka. Lalu kemudian Allah menghakimi orang Kristen. Wahai saudara Kristen, wahai hambaku Kristen, ciptaanku. Bukankah di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh umat Islam bahwa kelak nanti di hari kiamat kamu akan dimusuhi oleh apa yang kamu sembah. Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Loh, kami tidak beriman kepada Quran. Tetapi Tuhan akan mengatakan, bukankah dalam kitabmu berbunyi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu, wahai Tuhanku Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kamu nggak baca itu Bible yang kau tenteng setiap hari.
Mau kemana Kristen hendak mencari pembelaan? Al-Quran menghantamnya, Yesus dalam Bible juga menghantamnya. Kristen mau kemana? Tak ada jalan, Bung. Jadi kedatangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, wahai Kristen, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalian. Apa buktinya? Baca kitab kalian. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau umat Islam dan misalnya nih Bang Suma dihakimi bersama saudara Yosi. Bang Suma, ya paman, maju ke sini. Ya, kenapa Yesus? Kamu di dunia hidupmu kau tidak nyembah saya. Iya emang, kenapa? Loh, kenapa kau tidak nyembah saya? Lah kamu bukan Tuhan kan? Menurut kau siapa? Ya saya memang bukan Tuhan. Kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah tuh, kau mengaku utusan bukan? Kesaksianmu kamu adalah utusan. Yes, bahkan kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Betul? Betul Bang Suma. Lalu, ada penghakiman untuk saya? Ada hukum untuk saya tentang itu? Oh tidak ada, kamu lolos. Apa yang mau dihakimi Yesus kepada Bang Suma? Enggak ada perintah Yesus ibadahlah minggu, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Jangan kau bersunat, kemudian makanlah babi. Enggak ada perintah Yesus kayak gitu. Jadilah Kristen, tak ada. Nah, giliran Anda yang dipanggil. Saudara Yosi, ya paman, kadia. Gimana sus? Lu menyembah gue dengan siapa? Ketawa dia bilang ke dia. Kamu menyembah saya, perintah siapa? Yusi, perintah ini, perintah Pak RT Pak. Kau ke gereja siapa yang perintahkan? Perintah Bu RT. Yang perintahkan kau makan babi siapa? Pak Bom Bom. Terus yang memerintahkan kamu itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan juga selain daripada bapakku itu siapa? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Ya banyak lah Pak. Nah, ada nggak ajaran saya? Nggak ada. Masuk kau ke neraka. Enyahlah daripadaku. Anda diusir. Bang Suma lolos. Jadi kalau Yesus itu datang menghakimi seluruh umat manusia, pertama, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31 kata Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Orang Hindu, Buddha, Islam harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, taat kepada perintah Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini, dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat, alias dia adalah hamba yang suci, alias dia adalah seorang muslim yang taat. Dunia harus tahu, aku adalah Tuhan. No, itu ajaran sesat. Dunia harus tahu bahwa aku adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhanku. Betul. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Betul. Umat Islam mengaminkan. Berarti kedudukan Yesus pada masa ini, ketika dia mengatakan dunia harus tahu, maka dunia harus mengaminkan Yesus itu adalah hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Afrika harus tahu. Aku Yesus adalah orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepada segala perintah yang datang kepadaku. Berarti aku adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Dunia harus tahu aku ini hamba Tuhan, aku ini Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan yang taat. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan? Dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu, yang membisikkan kemudian Paulus 13 kitab, yang mana kitab itu yang menjadi panduan orang-orang barat untuk menyembah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Itu silakan. nah, kalau saya sih dengar argumennya Bang Suma, saya seneng. Cuman gini, kalau saya simak, Bang Suma sama aja menyembah agama, bukan menyembah Allah. Karena gini,
argumen Bang Suma bukan memberitakan tentang kebenaran yang sejati, tentang kebenaran Islam, tapi mengandung unsur pembenaran agama, merek gitu loh. Karena kalau Allah kan bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Hindu. Bang Suma bagus, hebat, tapi itu dosa loh Bang Suma. Karena apa? Argumentasi kita itu ironi gitu loh. Itu dosa besar itu Bang Sum. Serius. Bagus kan, seneng Bang Suma. Cuman karena apa? Perkataan kita yang ditonjolkan kemampuan berpikir, ego kita. Nah kalau saya kan kenapa saya senang sama Bang Suma? Karena apa? Kita lagi dipermainkan dengan logika yang ada unsur kebencian tanpa Bang Suma sadar. Hanya karena mau menyenangkan netizen. Wah itu dosa besar Bang Sum kalau menurut saya sih. Karena kalau saya kan berpikirnya begini. Islam, Quran itu indah. Allah itu tidak mengajarkan umatnya, semua manusia, untuk berbantah-bantahan. Makanya saya nggak suka orang Kristen berbantah-bantahan. Orang Hindu lebih baik sharing, asik, saling mendengarkan. Pasti indah. Nah, saya tuh sayang sama Bang Suma. Justru dari kepintaran kita tanpa kita sadar kita itu udah dosa. Ironi. Karena menonjolkan kepintaran kita gitu. Itu kan manusiawi. Nah, saya tuh sebagai pendukung, sayang sebagai Bang Suma, saya ingetin, bukan soal pintar, ya nggak? Oke, lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi, apa yang saya lakukan, ya, ketika Al-Quran mengatakan, jangan engkau berdebat, kemudian dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Kan gitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Titik. Tetapi Allah mengecualikan kemudian terhadap orang-orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahida wa nahnu lahu muslimun. Sama seperti Yesus, berserah diri kepada Tuhan. Setelah ia menyampaikan kebenaran itu, orang mau terima, orang Israel mau terima ataupun tidak, EGP, kata Yesus, marilah, bangunlah, berdirilah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 14 nomor 31. Itu kata Yesus. Lalu tugas saya sebagai seorang muslim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah seluruh umat manusia, apapun pekerjaannya, pendeta, pastor, apapun dia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berlebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaidah dalam agama saya. Sehingga ketika saya berdebat, unsur yang saya sampaikan kemudian adalah Al-Quranul Karim. Karena Rasul Muhammad SAW menitipkan Al-Quran kepada kami umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran agar Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, kalian tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, kami bertemu dengan ajaran Nabi Muhammad. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada pada kalian, ada pada kami. Sebagai wujud rahmatan lil alamin, oleh-oleh ini kusampaikan juga kepada saudara-saudara. Anda mau terima? La ikraha fiddin. Anda tidak mau terima? Ya, tidak ada paksaan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan ruh Al-Quran itu sebagai perintah Allah kepada beliau.
sebelum Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW itu tidak tahu. Dia tidak mengerti apa itu Al-Quran sebelumnya. Dia tidak mengerti apa itu iman sebelumnya. Tetapi demi Al-Quran dijadikan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan cahaya. Dan dengan Al-Quran ini Rasulullah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Oleh-oleh ini disampaikan oleh Al-Quran kepada saya. Nah, sebagai muslim yang mengajarkan ajaran rahmatan lil alamin, aku sampaikan kepada saudara, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah mengutus seorang rasul yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masa kebenaran seperti ini saya harus sembunyikan dari Anda? Saya mengaku seorang muslim, penganut ajaran rahmatan lil alamin, melihat saudara saya sesat, masa hadiah yang terindah dari langit saya tidak sampaikan kepada saudara? Jangan Anda mengatakan saya berdosa. Enggak, saya menyampaikan rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu bukan hanya untuk Bang Suma dan Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran sudah ditumpahkan oleh Tuhan saya ke atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Tetapi apakah mungkin Anda mau beriman kepada Al-Quran tanpa penyampaian kami dari umat Islam ini? Oleh karena itulah apologet Islam ini dibentuk untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kalian. Kami tidak egois, kami enggak rakus. Kebenaran Islam kami nikmati sendiri, melainkan kami sampaikan juga kepada kalian. Itu yang terjadi. Jadi jangan Anda katakan penyesat. Karena Yesus sendiri di dalam Bible saudara mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Tolong tunjukkan di agama Kristen yang mana item-item memuliakan Yesus itu. Satu, apa itu? Di dalam agama Kristen memuliakan Yesus. Apa? Apa? Yang bisa saya lihat secara pribadi kepada orang Kristen memuliakan Yesus itu yang mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Ke gereja menyembah Yesus, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil gubernur Anda panggil, wahai Pak Gubernur, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Wakil Pak Prabowo Anda panggil Presiden, wahai Pak Presiden, dia akan tersinggung. Dia akan marah dalam hatinya. Sebab Anda sedang mempermalukan beliau depan umum. Dia hanya seorang wakil presiden. Anda panggil sebagai seorang presiden. Itu adalah memalukan bagi seorang wakil presiden. Begitu juga Yesus yang hanya utusan Tuhan. Anda panggil Tuhan. Itu bukan memuliakan. Itu menghinakan. Coba Anda baca Matius 7. Nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Big Boss, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Kristen ada nggak di ajaran Kristen itu memuliakan Yesus? Satu item aja kalau ada. Silakan. Ya. Jadi keren-keren. Kan udah dibilang Bang Suma, kalau saya kan tuh awam. Cuman maksudnya begini, maksudnya. Kalau saya itu apa yang dibilang Suma kan itu saya nggak bantah, benar. Tapi seandainya Bang Suma lahir di Manado, tempat saya, pasti Bang Suma itu Kristen. Kalau saya lahir di Aceh, pasti saya Islam. Cuman bagaimana kita memahami Sang Pencipta, itu yang disebut kalau saya pribadi ya, itu hidayah hati yang lembut gitu. Ketika kita menyampaikan rahmatan lil alamin, kalau orang lain merasa itu tidak enak didengar, timbul rasa kebencian, rasa seolah-olah saling menghujat, itu mah bagi gue itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, itu bukan rahmatan lil alamin. Itu mah merusak hati orang yang baik. Jadi Bang Suma bilang itu benar, nggak salah.
Cuman di situ kalau menurut hati saya ya mendengar ya dari intonasi kalimat itu Bang Suma luar biasa mah, pinter. Cuman itu jangan kita lupa yang Bang Suma bilang tadi, itu betul, kita itu kan mensiarkan. Tapi kan kita lahir abad ini, dimana kalau kayak gue nih, gue lahir orang tua udah ngajarin gitu, Bang Suma lahir udah diajarin begitu. Nah, kalau kita itu saling menghujat atau gak memaksakan sesuatu, akhirnya kita itu menyakiti orang lain. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang terlalu dalam itu, saya tuh kurang terima, karena itu bukan kasih namanya. Kasih itu kuping surganya, mendengar enak gitu. Nah, kalau saya kan karena paham hati, bermain hati, Bang Suma mau marah-marah, mau maki, saya tuh seneng karena Sang Pencipta itu memberikan software yang baik bagi Bang Suma gitu loh. Cuman mungkin kita kan manusia, harus ada hal-hal yang kita mungkin proses waktu kita merubah atau apa, ya kira-kira begitu sih, bukan menggurui Bang, brother. Oke, baik. Ya, Oke, thank you. baik. Oke, Saudara Yosi, ada ungkapan saudara itu yang paling menarik buat saya. Andai Bang Suma di Manado, andai Bang Suma di Danau Toba, di Karo sana, atau andai Bang Suma itu di Toraja dilahirkan, maka Bang Suma akan menjadi seorang Kristen. Yes, kemungkinan besar ya. Tetapi akan muncul Bang Suma lain kan, yang berasal dari Islam. Itu udah pasti tuh. Karena kenapa? Antara kebaikan dan keburukan itu berjalan seimbang. Kejahatan dan kebaikan itu, antara hak dan batil itu akan berjalan seiring sejalan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Kristen, mungkin Anda Muslim, maka yang punya kewajiban menyelamatkan saya Anda. Anda yang punya kewajiban menyelamatkan saya. Nah, kebetulan saya di Muslim, Anda di Kristen, maka yang punya tugas untuk menyelamatkan Anda adalah saya sebagai Muslim. Sekarang Anda punya keselamatan di Kristen, oke, silakan Anda selamatkan saya menurut versi agama Kristen. Ajarkan kepada saya bagaimana caranya selamat di dalam ajaran Kristen. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan untuk menjadi selamat jadikan Yesus itu Tuhan. Tak ada. Nah, sekarang Al-Quran saya mengajarkan saya, posisi saya sebagai Muslim, saya harus mengajarkan, menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang tadi itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi tak ada alasan Anda berdiam diri ketika kemudian Anda Al-Quran, sampai Al-Quran pada Anda mendiamkan saya yang kemudian Anda katakan saya terlahir di tengah-tengah Manado. Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba Anda tanya diri Anda. Ketika saya menjadi Kristen, Anda tanya kepada saya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Anda ke gereja? Saya tidak bisa menjawab, karena Tuhan saya mengajarkan. Nggak bisa saya menjawab kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada di dalam Bible. Perintah ke gereja nggak ada. Maka satu-satunya jalan yang betul adalah Al-Quran. Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Al-Quran? Yang sekiranya Anda Muslim dan Anda memahami tentang ilmu Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Al-Quran? Ini yang saya bacakan tadi. Apabila engkau kemudian menyampaikan kepada Bang Suma, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah wahai Bang Suma, maka Bang Suma akan berkata, tidak, aku mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu pergi ke gereja menyembah manusia Yahudi bernama Yesus. Karena saya tidak bisa berkata bahwasanya diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi menyembah Yesus. Nggak ada dalilnya. Nggak ada perintah ke gereja, nggak ada perintah makan babi, nggak ada perintah untuk tidak makan hal-hal yang diharamkan kemudian. Maka apa satu-satunya jawaban saya? Tidak, saya nggak mau menyembah kepada Tuhanmu wahai saudara Yosi. Saya hanya mengikuti mama, ayah, kakek, nenek moyang saya ke gereja. Itu. Lalu mau sampai kapan saya harus memperbodoh diri? Sementara di tengah-tengah saya umat Islam sudah menyuarakan kebenaran itu. Sedangkan Bible yang saya tenteng siang malam sampai usia 40, 50, 60, 70. Tidak memberikan apa-apa dalam kaidah prosesi keagamaan saya. Saya ke gereja hari Minggu tak ada perintahnya dalam buku yang saya tenteng.
Lalu dari mana asalnya perintah sekolah minggu, ibadah minggu? Dari mana asalnya kemudian menyembah Yesus? Tak ada dalilnya. Sementara Al-Quran, orang berbondong-bondong melakukan perintah-perintah Tuhannya ternyata tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemana hendak akal saya ini pergi ketika kitab yang saya anggap suci bertentangan dengan logika saya? Saya menyembah sosok manusia yang datang di tengah-tengah Yahudi yang mati dibunuh oleh orang Romawi. Kemana keseimbangan akal saya? Hidup di zaman modern, serba digital, masih menyembah manusia dari Yahudi yang mati dibunuh oleh Romawi. Otak saya mau kemana? Sementara kiri kanan saya Islam, ke depan Islam, ke belakang Islam, di mana-mana masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca internet, apa arti Allahu Akbar? Oh, arti Allahu Akbar adalah Tuhan yang maha besar. Di mana-mana masjid bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa saya tidak bergeming kemudian? Kenapa saya tidak bergeming? Karena itu tadi, aku hanya mengedepankan doktrin dan dogma dari nenek moyangku. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana. Kakeknya Bang Suma dan kakek saya ketika Nusantara ini belum berbentuk republik, masih berbentuk kerajaan. Siapa yang datang kemudian di Nusantara ini mengobok-ngobok? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Kemana kakek saya pada masa itu? Kemana kakeknya Bang Suma pada saat itu? Dan andai saya hidup pada zaman itu, segerejakah saya? Serumah ibadahkah saya? Satu kitabkah saya dengan penjajah? Atau jangan-jangan saya akan berdiri sebagai pembela Nusantara? Atau jangan-jangan saya tampil sebagai pahlawan? Ketika saya tampil sebagai pahlawan, tidak mungkin saya satu rumah ibadah dengan penjajah. Pertanyaannya, kemana kakek nenek saya pada masa penjajahan? Apakah mereka satu tempat ibadah dengan penjajah? Notabene penjajah beragama Kristen, beragama Katolik. Nama tempat ibadahnya gereja, nama Tuhannya Yesus, nama kitabnya Bible. Kakek saya dan nenek saya pada masa itu di mana beribadah? Penjajah beribadah. Kakek nenek saya sudah tentu bertuhan. Di mana nenek saya, kakek saya pada saat penjajahan? Ketika agama Kristen di Indonesia dan oknum-oknumnya hari ini yang menyuarakan toleransi, yang menyuarakan di gereja-gereja agama Kristen itu kasih. Andai saja mereka hidup sesama dengan penjajah, apakah dia punya malu untuk meneriakkan kemudian Kristen adalah agama kasih, Kristen memusuhi musuh, menyayangi musuh, kasihilah musuhmu, bla bla bla. Dan Kristen akan teriak, Islam adalah agama toleransi, Islam agama teroris. Apakah itu bisa terjadi? Andai saja oknum-oknum yang teriak ini sesama dengan penjajah. Sedangkan kiri kanan yang menjadikan kuburan 40 jiwa adalah mereka yang teriak haleluya. Yang menyerang pondok pesantren, yang membunuh para kiai, yang membunuh para santri, yang membakar masjid adalah mereka yang teriak haleluya. Yang mereka menenteng kemudian kitab yang bernama Bible, rumah ibadahnya gereja, habis ibadah mereka menembaki penduduk pribumi ini. Apakah masih ada pendeta yang mengajarkan kemudian estetenias seperti itu, menggaungkan bahwa umat Islam itu seperti ini kejamnya? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena umat Islam kemudian bersatu dengan orang di luar Islam memperjuangkan kemerdekaan ini, barulah negara ini aman merdeka. Habis itu orang yang mengatakan bahwa Islam itu intoleransi, Islam itu teroris, kemana pada masa penjajahan? Kemana kakek nenek mereka? Kenapa mereka seagama dengan penjajah? Apa yang salah? Seperti itu paman. Jadi kalau kita berbicara, kenapa Bang Suma begini, struktur akal mengajarkan itu. Ingat, pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Sehingga dia mengutus manusia dengan chip yang dalam otak kita, dalam kepala kita ini berupa akal. Dititipkan oleh pencipta kita untuk membedakan kita dengan hewan. Lalu Tuhan mengutus para nabi membawa kitab suci sebagai panduan. Akal dan kitab suci harus terkoneksi. Tidak boleh kemudian koslet antara akal dengan kitab suci. Apabila ada agama kitab sucinya koslet, tidak berkesinambungan dengan kemampuan akal.
maka agama itu bermasalah. Kalau agama bermasalah, itu sudah pasti bukan berasal dari yang maha tahu. Kalau dia dari manusia biasa, tentu banyak kontradiksi dan kontroversi yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran tidak pernah kemudian kontradiksi dengan akal, tidak pernah kontradiksi dengan zaman, tidak pernah tertinggal oleh kehidupan manusia secanggih apapun zaman itu. Itulah kami umat Islam. Demikian. Thank you. Ini terakhir nih. Silakan. Saya tuh paham. Saya diulang-ulang Bang Suma itu penjelasannya itu sangat menguasai. Tapi begini maksudnya. Itulah akibat mau siapapun itu orangnya. Ketika orang itu menyembah agama bukan sang ilahi, itu akan ada unsur keegoan dan kebencian. Karena apa? Salah kamar. Tapi ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha menyembah sang ilahi, itu tidak akan terkotak-kotak. Tapi ketika orang menyembah merek, itu akan timbul ego pembenaran bahwa gua itu yang paling benar. Lu salah, lu harus. Saya udah ulang-ulang. Koreksi ya. Kan sang pencipta itu tidak punya KTP. Nggak punya KTP Kristen, Hindu, Buddha. Masa sih nanti di akhirat dia mau pisah-pisah, lu nggak boleh, lo Kristen, lu nggak boleh, lo Islam, lu nggak boleh Hindu. Aneh kan sang pencipta begitu. Maksud aku gini, sebenarnya agama itu yang udah ada sekarang, ketika orang itu mempelajari itu secara pribadi, hubungan imannya dengan ilahi, itu pasti indah. Tapi ketika iman itu hanya dikelola dengan logika, membela merek, membela agama, itu pasti akan tersesat. Contoh begini, begitu banyak teman-teman saya dulu, saya kan di lingkungan muslim semua. Ketika mereka dalamin Quran, mereka jadi membenci saya. Dulu kita asik-asik banget, Bang Sum. Teman-teman saya, ketua DKM, sekretaris, itu CS-an saya semua. Tapi ketika ada 1-2 orang yang mendalami agama, kenapa jadi error begini ya? Hati nurani saya. Tapi saya cuma diam. Malah saya pribadi, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia itu berubah. Karena mungkin dia dapat guru yang salah. Karena mungkin dia itu yang seperti Bang Suma bilang tadi. Karena kan begini, seperti Bang Suma kalau misalnya ngomong kayak tadi nih, itu indikasi itu jadi kayak semacam model bukan orang damai mendengarnya, tapi memprovokasi umat Islam untuk membenci agama lain. Kalau menurut saya ya, itu dibenci sama Allah, jangan salah Bang Suma. Memang betul orang mendengar, kalau orang nggak mengerti pasti dia seneng karena membela agama. Tapi esensinya kita sedang berbuat dosa karena kita didengar banyak orang. Nih Bang Sum, yang menilai itu orang lain yang paham dengan hati ya, bukan benci. Ketika Bang Suma berargumentasi, orang-orang yang punya hati nurani yang baik, mau dia Islam kayak Kristen atau apa, pasti sebagian tidak terima. Tapi kalau orang tidak mengerti, oh ya seneng. Itu masukan saya ke Bang Suma. Andaikan nih, Bang Suma kan luar biasa lah, namanya saya juga baru kenal. Cuman sepintas-sepintas saya lihat atau apa, saya suka. Tapi gini, saya menasehati dikit. Coba lebih ke arah ke keislaman yang universal. Kalau Bang Suma terjun begitu terus, itu nanti apa? Itu istilahnya menghukum diri sendiri loh Bang Sum. Karena agama ini supranatural. Serius. Supranatural, takutnya yang kita anggap dengan logika, kita sementara kayak saya nih berusaha membela agama atau apa, kita kan nggak boleh. Teman-teman saudara-saudara muslim mendengar pasti nggak terima karena mereka mungkin nggak paham. Kalau saya sih apa aja Bang Suma bilang saya seneng, karena kan nggak mungkin kita satu kepala satu paham. Itulah fungsi mengasihi, menyayangi. Itu loh Bang Suma. Lanjut, thank you, sorry. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi sebagaimana kemudian agama itu diutus
melalui para nabi, dalam hal ini ajaran, saya mengatakan bahwa agama saya juga harus disampaikan. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Maka Al-Quran ini saya harus sampaikan. Karena ini perintah. Karena ini berita besar. Bukan hanya diberitakan di masjid, di kajian-kajian internal Islam. Al-Quran saatnya disampaikan kepada kaum kafir. Mereka mau terima atau tidak terima, itu terserah mereka. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kemudian manusia berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil malail a'la iz yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mahul a'la. Al-mala'ul a'la. Malaikat. Ketika mereka membantah-bantahan. Ketika manusia hendak diciptakan kemudian. In yuha ilayya illa annama ana nathirum mubin. Yang diwahyukan kepada aku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini pernyataan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pemberi peringatan. Saudara kemudian mau menerima, silakan. Tidak ada paksaan untuk beriman kepada Quran. Nah, akan tetapi kami yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Allah melalui Al-Quran ini, iblis menyatakan dan dinyatakan oleh Allah, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini adalah bagian yang menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Nah, sehingga ketika Al-Quran datang, ya harus disampaikan. Anda mau terima, tidak mau terima, la ikraha fiddin. Sekarang kalau saya menyampaikan berita benar, berita besar tentang keselamatan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Quranul Karim, loh, kok saya dijadikan sebagai cap pendosa? Sementara orang yang mendengarkan, yang menerimanya itu adalah orang yang melembutkan hatinya dan menggunakan akal sehat. Mereka akan menerima itu dan mereka akan dihantarkan kepada hidayah menuju Islam. Sementara orang yang memang sombong sama seperti iblis akan semakin kuat pengingkarannya terhadap Al-Quran. Kenapa? Sombong, iri, dengki. Apa sih Al-Quran? Apa sih Bang Zuma ini? Alah, kan begitu. Semua pun uyung fahum layar ciun. Karena Allah mengatakan, sumpah iblis ini, dia mengatakan bahwa aku akan menjadikan keburukan itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang kafir. Itu kata Quran. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada manfaatnya, hanya menyesatkan, kemudian saya rasa itu keliru besar. Kenapa? Karena setiap kita manusia itu diberi akal oleh Allah. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya kecil yang dengan akal ini kemudian kita manusia mampu membedakan kemudian segenap kualitas objek. Mana yang betul, mana yang salah. Maka mana yang kemudian perlu untuk kita lakukan, mana yang tidak perlu untuk kita lakukan. Karena akal ini terus mencari dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Akal ini mengajak kita manusia menuju melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai manusia. Kalau kita masih kolot, masih menyembah kepada sesama kita makhluk, lalu apa buat apa akal ini kita diberi? Buat apa akal ini kita diberi? Kalau kita kemudian mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, memang betul. Tetapi tidak semua agama itu kemudian menjadi lolos dari iblis. Agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, yang lolos dari cengkraman iblis itu adalah agama yang kemudian didatangkan dari para nabi. Hanya itu saja. Yang dibengkokkan kemudian itu sudah ditunggangi oleh iblis. Nah, kami yang tahu itu. Kami yang mengerti tentang itu. Kami belajar Al-Quran. Kami belajar Bible. Ketika kami menemukan ketimpangan kemudian terhadap Bible dan orang Kristen. Orang Kristen dan kitabnya. Kitab Bible dan penganutnya. Tidak kemudian sinkron terhadap keduanya. Maka sebagai Muslim, rahmatan lil alamin, kami hadir untuk mengingatkan itu. Tadi di awal saya mengatakan. Adakah orang Kristen memuliakan Yesus? Mana tunjukkan satu kemuliaan yang Yesus terima dari orang-orang Kristen.
Tak ada sedikit pun. Tapi apakah itu seketika diimani dan dipercayai? Tidak. Kenapa tidak dipercayai ungkapan-ungkapan saya? Ya karena ada iblis yang senantiasa menghalangi. Ada iblis yang menutup hati. Al-Quran mengatakan yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Nah, itu yang terjadi sekarang. Saya menyampaikan kebenaran. Ketika Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima pun tak apa-apa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian. Sip. Mungkin ada yang lain Bang Suma, thank you. Iya, sama-sama Bang Yosi. Ya, Bang Suma mau istirahat dulu. Oke, lanjut. Bang Handi, monitor, host, monitor. Ya, terima kasih Bang Yosi. Monitor Gerunda. Sama. Siap. Ya, saya sapa tamu satu lagi. Selamat malam Bang El Onlin. Silakan dibuka mute-nya. El Only. El Only. Selamat malam. El Only, selamat malam. Ya, saya turunkan ya. Saya ganti teman-teman yang lain. Yang Kristen, silakan minta permintaan di multi. Banyak banget ini yang minta ini. Ini apa Kristen apa Islam ya? Kayak Islam semuanya ini.